Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Febrianti, NIM 050102200005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan prinsip negosiasi dalam sengketa ekonomi syariah guna mencapai kesepakatan. Pengertian negosiasi. Negosiasi merupakan proses komunikasi antara penjual dan calon pembeli, baik individu maupun kelompok, di mana berlangsung diskusi dan tawar-menawar guna mencapai kesepakatan atas tujuan yang menguntungkan kedua belah pihak. Selain itu, negosiasi merupakan suatu kegiatan yang terencana tentang apa yang harus dicapai, bagaimana dan apa yang harus direlakan guna mencapai suatu kata sepakat. Negosiasi juga merupakan komunikasi dua arah, yaitu penjual bertindak sebagai komunikator dan pembeli bertindak sebagai komunikan atau dengan bergiliran. Seseorang yang bernegosiasi atau berunding sering disebut juga sebagai negosiator. Sebagai seorang negosiator, sangat penting untuk membawa pengetahuan, keterampilan, dan insting saat bernegosiasi. Bergantung pada hubungan dengan subjek yang bernegosiasi, kualitas negosiasi dapat bervariasi oleh orang yang bernegosiasi atas nama dirinya sendiri atau sebagai perwakilan. Mereka yang melakukan atas nama mereka sendiri bebas untuk menetapkan batasan dan tujuan, dan cenderung membuat keputusan dengan cepat. Namun, negosiator yang melakukannya sebagai perwakilan hanya dikatakan kurang bebas, tetapi hal tersebut tetap saja masih terdapat unsur untung dan ruginya. Sebab pihak yang melakukan atas dirinya sendiri itu mempunyai posisi yang terbuka, sehingga negosiator yang tidak mempunyai kesepakatan untuk mundur. Sedangkan pihak yang menjadi seorang wakil akan terbatasi dan mengurangi kredibilitas seseorang negosiator, tetapi memberikan kesempatan untuk menghambat waktu dan mendapat kesempatan negosiasi ke arah baru yang lebih tinggi guna memecahkan negosiasi yang menemui jalan buntu. Terdapat beberapa gaya bernegosiasi yang harus diketahui oleh seseorang negosiator, baik bagi mereka yang berperan langsung ataupun sebagai wakil. Di antaranya yaitu 1. Gaya petarung atau fighter merupakan negosiator yang berkeinginan tinggi dan serius untuk menjalankan tugasnya. Kemudian yang kedua yaitu gaya kolaborator, kan negosiator yang dalam menjalankan tugasnya memiliki tujuan untuk meraih semuanya, mempunyai keberanian yang tinggi dan juga mempunyai cara perundingan yang kreatif. Yang ketiga yaitu gaya kompromistis, merupakan negosiator yang berupaya mencari kesepakatan atau kompromi dengan cara damai guna memecahkan perkara. Dan yang keempat yaitu gaya negosiator curang, merupakan negosiator yang tidak ingin dikalahkan dan menggunakan segala cara agar menang, baik dengan cara manipulatif data atau tindakan supaya pihak lawannya kalah. Kemudian yang kelima yaitu gaya negosiator terlatih, yaitu negosiator yang cerdas dalam segala hal yang sedang dinegosiasikan dan paham dalam memperoleh hasil yang dimaunya dengan jalan yang benar, sebab ia memahami betul ilmu dan cara-caranya. Dan yang keenam yaitu gaya negosiator pura-pura bodoh, merupakan negosiator yang lebih menginginkan kedua belah pihak kalah, tidak peduli dengan apa yang telah dilakukannya. Guna mengatasi hak tersebut, peneliti harus mengetahui alasan pihak lawan dengan menggunakan negosiator yang pura-pura bodoh. Sebab negosiator naif merupakan negosiator yang tidak mempunyai persiapan dalam bernegosiasi, tidak memahami pokok perkaranya, bahkan cenderung mempercayai begitu saja kepada pihak lawan. Tujuan dari negosiasi ini sendiri yaitu guna memperoleh win-win solution, yakni para pihak mendapatkan hasil yang dimau tanpa ada rasa dirugikan. Selain itu, tujuan bernegosiasi yaitu untuk mencapai kesepakatan, menemui solusi dan mendapatkan keuntungan. Kemudian prinsip negosiasi. Dalam pelaksanaan negosiasi sangatlah dipengaruhi
dengan adanya pemahaman terhadap prinsip-prinsip umum bernegosiasi, tahapan negosiasi, strategi dan teknik negosiasi guna mencapai keberhasilan dalam bernegosiasi. Adapun prinsip-prinsip terpenting dalam melakukan negosiasi yaitu yang pertama, keterbukaan, kejujuran, dan keadilan menurut kriteria objektif. Yang kedua yaitu trust atau kepercayaan dan amanah. Dan yang ketiga yaitu kreatif mencari option. Dan yang keempat yaitu memisahkan pribadi dan masalah. Dan yang kelima yaitu fokuskan pada substansi common interest atau compatible interest, bukan posisi. Dan yang keenam yaitu jauhi dari sikap manipulatif. Yang pertama, keterbukaan, kejujuran, dan juga keadilan menurut kriteria objektif. Terdapat keterbukaan dari para pihak yang berperkara. Pihak-pihak tersebut harus menunjukkan keinginannya untuk menyelesaikan perkara melalui negosiasi. Dengan upaya kedua belah pihak ini harus sama-sama aktif dan jujur dalam tawaran-tawaran yang solutif, dan melakukan pertemuan serta sanggup untuk duduk dan saling mendengar tawaran yang dijelaskan pihak lain. Dan yang kedua yaitu trust atau kepercayaan. Negosiasi dipercaya oleh kedua belah pihak sebab dapat menyelesaikan perkara yang sedang mereka hadapi. Pihak-pihak ini harus percaya bahwa negosiasi adalah pilihan yang baik guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Dan yang ketiga yaitu kreatif mencari option. Dalam bernegosiasi, para pihak harus aktif dalam mencari option. Sebagai pilihan-pilihan tersebut akan dicari yang tepat untuk mendapatkan solusi guna menyelesaikan perkara dan mencapai kesepakatan yang damai dan saling menguntungkan. Yang keempat yaitu memisahkan pribadi dan masalah. Memisahkan kepentingan pribadi dan juga masalah yang sedang terjadi, sebab apabila kepentingan pribadi atau masalah pribadi yang dibawa ke dalam negosiasi akan menimbulkan masalah baru. Dan yang kelima yaitu memfokuskan pada substansi common interest atau compatible interest. Terdapat kesepakatan dari hasil negosiasi yang nantinya akan dilaksanakan dan ditaati oleh kedua belah pihak dengan sukarela. Ini harus dipertegas sejak awal negosiasi, sebab akan sia-sia apabila negosiasi tersebut berhasil tetapi tidak ada komitmen untuk merealisasikan dan justru akan memperpanjang masalah. Dan yang keenam yaitu jauhi sikap manipulatif. Kedua pihak ini mempunyai keinginan yang sama guna menyelesaikan perkara secara damai dan saling menguntungkan. Dalam perundingan negosiasi ini, kepentingan tersebut harus diketahui dari perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, terutama pada klausula penyelesaian sengketa. Jika dalam perjanjian tersebut tidak tertulis, maka keinginan bernegosiasi dapat dilaksanakan melalui lisan atau disampaikan secara tertulis dengan surat. Maka dari itu jangan coba-coba untuk memanipulatif perjanjian karena akan mengakibatkan masalah baru nantinya. Selanjutnya, pelaksanaan prinsip negosiasi dalam sengketa ekonomi syariah. Perselisihan, pertentangan yang terjadi antara dua pihak yang berhubungan dengan hak yang bernilai, baik benda maupun uang, disebut sengketa. Perselisihan atau konflik merupakan situasi apapun di mana konflik kepentingan muncul antara dua pihak atau lebih. Masing-masing pihak berusaha untuk secara sadar memperjuangkan tujuan utama yang mereka inginkan. Secara umum, perselisihan muncul karena kedua belah pihak melanggar kontrak atau mengingkari janji mereka, atau salah satu pihak gagal melakukan apa yang diperjanjikan atau disepakati, atau salah satu pihak melakukan apa yang disepakati namun tidak tuntas, atau salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang disepakati tetapi itu salah, atau salah satu pihak memenuhi prestasi atau janji tetapi tidak memenuhi batas waktu, sehingga apa yang dilaksanakan salah satu pihak tersebut merupakan penyebab dari perselisihan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa ekonomi syariah yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu akad yang dibuat tidak transparan dan hanya dibuat oleh salah satu pihak saja, sehingga pihak yang lain tidak mengetahui betul isi akad tersebut dengan jelas. Dan yang kedua yaitu isi dari akad tersebut tidak gampang untuk dilaksanakan sebab kurang matangnya perundingan yang dilaksanakan.
Misalnya seperti salah satu pihak tidak memiliki keahlian dalam bernegosiasi pada kesepakatan isi akad. Salah satu pihak tidak memiliki kemahiran dalam memahami resiko yang akan terjadi, serta salah satu pihak tidak jujur dalam melaksanakan akad, di mana dalam perjanjian tersebut akan dapat berpotensi terjadinya perselisihan di kemudian hari, seperti misalnya salah satu pihak menjumpai fakta bahwa syarat akad tidak terpenuhi, baik secara subjektif ataupun objektif, sehingga dapat menuntut untuk pembatalan akad. Kemudian diketahui bahwa adanya perbuatan melawan hukum dan terdapat resiko yang tidak terduga saat pembuatan akad. Selain itu, perjanjian diberhentikan oleh salah satu pihak tanpa adanya persetujuan pihak lainnya, sebab terdapat perbedaan penafsiran dari isi akad yang memicu sengketa hukum. Dan yang terakhir yaitu salah satu pihak tidak menjalankan prestasinya sebagaimana yang telah tertuang dalam perjanjian. Hukum tawar-menawar dalam Islam sendiri menurut firman Allah dalam Al-Quran dan hadis ialah halal atau diperbolehkan selama dijalankan dengan syariat-syariat Islam. Hukum tawar-menawar berdasarkan hadis Rasulullah pernah melaksanakan perdagangan dengan bernegosiasi. Diriwayatkan dari Anas yang berbunyi, Rasulullah pernah menjual anak panah dan alas pelana dengan tawar-menawar. Hadis riwayat Muslim. Dengan prinsip-prinsip yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip bernegosiasi tersebut sangatlah penting guna memperoleh solusi dalam permasalahan yang sedang kita hadapi, seperti pada keenam prinsip-prinsip bernegosiasi, yaitu bertujuan, di mana kedua belah pihak mempunyai keinginan yang sama guna menyelesaikan perkara secara damai dan saling menguntungkan. Pada permasalahan sengketa ekonomi syariah, misalnya jual beli al-bai, pihak A ingin membeli peralatan elektronik, misalnya TV, dan pihak B menjual dengan harga 3.500.000 dan sudah termasuk ongkos kirim. Kemudian, menurut si A, harga ini terlalu mahal untuk harga TV tersebut, dan ia mencoba untuk bernegosiasi agar harganya menjadi turun dengan tawaran 3 juta. Si B tetapi tidak ingin menurunkan harga TV tersebut sebab harga pasarannya memang segitu, dan kalaupun harganya turun, si B ini akan mengalami kerugian. Dan si A kembali menawar dengan harga 3.250.000 dan si B ini tetap tidak ingin menurunkan harga dan menawarkan untuk harga TV tersebut seharga 3.400.000 pas agar sama-sama menguntungkan. Dan akhirnya si A ini pun sepakat dengan harga yang diberikan oleh si pihak penjual, yaitu 3.400.000, dan juga TV akan diantar langsung ke rumah. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip bernegosiasi ini dibagi menjadi 6, yaitu diantaranya yang pertama, keterbukaan, kejujuran, dan keadilan menurut kriteria objektif. Yang kedua yaitu trust, kepercayaan dan amanah. Dan yang ketiga yaitu kreatif mencari option. Dan yang keempat yaitu memisahkan pribadi dan masalah. Dan yang kelima yaitu memfokuskan pada substansi, common interest atau compatible interest, bukan posisi. Dan yang keenam yaitu jauhi dari sikap manipulatif. Manfaat dari adanya negosiasi ini adalah untuk memperoleh solusi dan menyelesaikan suatu perkara melalui jalur alternatif penyelesaian non-litigasi. Hukum pelaksanaan negosiasi dalam Islam sendiri menurut firman Allah dalam Al-Quran dan hadis ialah halal atau diperbolehkan selama dijalankan sesuai dengan syariat-syariat Islam. Sekian penjelasan dari saya mengenai pelaksanaan prinsip negosiasi dalam sengketa ekonomi syariah guna mencapai kesepakatan.
Apabila ada salah kata, mohon maaf dan semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.